Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tentunya harus bersemangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada tematik 2G. Kita masuk pada subtema 2, pembelajaran yang pertama dengan judul Kebersamaan saat belajar di sekolah. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian. Hari ini kita akan belajar muatan matematika, PPKN, dan bahasa Indonesia. Untuk yang matematika, kita akan belajar menyebutkan contoh bangun datar, yaitu segitiga, persegi, persegi panjang, serta lingkaran, dan kita akan belajar menunjukkan sisi dari bangun datar tersebut. Untuk yang PPKN, kita akan belajar menyebutkan contoh sikap bersatu di dalam keberagaman sekolah. Kemudian kita juga akan belajar manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Untuk yang bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar membuat kalimat tanya sesuai jawaban yang tersedia. Ya, anak-anak, tentunya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman kebersamaan yang pernah anak-anak alami saat belajar masih normal seperti biasa di sekolah. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Melati tentang kebersamaannya di sekolah bersama teman-teman. Ibu akan membacakan teks yang berjudul Belajar Bersama pada halaman 57 sampai dengan 58 buku tematik 2G kalian. Anak-anak simak ya. Pagi-pagi sekali, Melati sudah sampai di sekolah. Teman-teman Melati juga banyak yang sudah datang di sekolah. Melati dan teman-temannya tampak sangat akrab. Sebelum bel tanda masuk berbunyi, mereka sering mengobrol dan bermain di halaman sekolah. Setelah bel tanda masuk berbunyi, Melati dan teman-temannya berbaris rapi di depan kelas. Mereka masuk satu persatu dengan tertib. Setelah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Melati dan teman-temannya siap belajar bersama. Hari ini, Melati dan teman-temannya mendapat tugas dari Bu Lilis untuk mendata bangun datar yang ada di sekitar sekolah secara berkelompok. Melati dan kelompoknya mulai mengamati benda-benda di sekitar kelas. Mereka bekerja sama dengan cara berbagi tugas. Benda-benda yang berbentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran dicatat pada tabel yang disediakan Bu Lilis. Benda-benda di kelas yang dicatat kelompok Melati adalah papan tulis, papan absen, papan pajangan, gambar presiden dan wakil presiden, gambar Garuda Pancasila, penggaris panjang, penggaris segitiga, dasi pramuka, jam dinding, kertas origami, dan ubin. Setelah selesai mendata benda-benda di dalam kelas, kelompok Melati melanjutkan mendata benda-benda di sekitar sekolah. Kelompok Melati membantu kelompok lain yang mengalami kesulitan. Bu Lilis merasa bangga karena para muridnya. Ya, anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, kita melihat bahwa Melati dan teman-temannya belajar bersama mengerjakan tugas kelompok. Mereka pun melaksanakan tugas kelompok tersebut dengan baik. Mereka berbagi tugas sehingga tugas mereka dapat terselesaikan dengan baik. Ya, anak-anak, sekarang kita akan membuat kalimat tanya berdasarkan dari jawaban yang sudah ada. Dari bacaan tadi, terdapat kalimat sebelum bel tanda masuk berbunyi,
Mereka sering mengobrol dan bermain di halaman sekolah. Kalimat ini menerangkan bahwa ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Melati dan teman-temannya, sehingga kita dapat membuat kalimat tanyanya, yaitu apa yang dilakukan Melati dan teman-temannya sebelum bel tanda masuk berbunyi? Ingat anak-anak, ketika kita membuat kalimat tanya, kita harus menggunakan kata tanya. Seperti pada contoh yang pertama ini, ada kata tanya apa di awal. Kemudian, jika jawaban pada kalimat tanyanya yaitu setelah bel tanda masuk berbunyi, Melati dan teman-temannya berbaris rapi di depan kelas. Mari kita buat kalimat tanyanya jika jawabannya sedemikian. Setelah bel tanda masuk berbunyi, Melati dan teman-temannya berbaris rapi di depan kelas. Menerangkan bahwa ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh Melati dan teman-temannya, sehingga kita dapat menggunakan kata tanya apa yang dilakukan Melati dan teman-temannya ketika bel masuk berbunyi. Yang dilakukan adalah berbaris rapi di depan kelas. Kemudian, jika jawabannya adalah tugas dari Bu Lilis adalah mendata bangun datar yang ada di sekitar sekolah secara berkelompok, maka kita buat kalimat tanyanya, yaitu apa yang ditugaskan Bu Lilis kepada murid? Nah, anak-anak, kalian boleh sambil berlatih dengan melengkapi buku paket kalian di halaman 59. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan ya anak-anak, tetapi anak-anak boleh isi agar anak-anak semakin mahir dalam membuat kalimat tanya. Pada teks bacaan yang tadi kita simak, Melati dan kelompoknya mencatat benda-benda di dalam kelas yang berbentuk segitiga, persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Mari anak-anak kita sebutkan contoh-contoh benda yang tadi telah disebutkan pada bacaan. Ada papan tulis yang bentuknya persegi panjang. Kemudian ada ubin yang bentuknya persegi. Ada origami juga yang bentuknya persegi. Kemudian ada penggaris segitiga serta dasi pramuka yang bentuknya segitiga. Dan juga jam dinding yang bentuknya lingkaran. Coba anak-anak amati di sekitar rumah anak-anak. Kira-kira benda-benda apa saja yang bentuknya seperti bangun-bangun datar yang telah kita sebutkan. Ya, anak-anak, kita lanjutkan dengan menghitung sisi pada suatu bangun datar. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar segitiga yang diberi nama segitiga ABC. Pada segitiga tersebut terdapat 3 garis. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Sisi merupakan garis-garis yang membentuk suatu bangun tersebut. Pada gambar segitiga ABC yang kita lihat, terdapat garis merah, garis biru, dan garis kuning. Garis-garis tersebut merupakan sisi dari bangun segitiga tersebut. Maka dapat kita sebutkan sisi pada segitiga ABC yaitu ada sisi AB, sisi AC, kemudian sisi BC. Sehingga
jumlah sisi pada bangun datar segitiga, yaitu jumlahnya ada 3. Sekarang anak-anak perhatikan bagaimana jika bangun datar lingkaran berikut ini. Ini merupakan bangun datar lingkaran. Sisinya yaitu adalah garis yang membentuk bangun tersebut. Garisnya hanya ada 1, tetapi bertemu dari awal hingga ke akhir lagi, sehingga lingkaran hanya memiliki jumlah sisi 1. Nah, begitu ya anak-anak. Nanti agar dapat lebih memahaminya, anak-anak berlatih mengisi jumlah sisi pada bangun datar di buku kalian. Anak-anak coba perhatikan bangun-bangun datar yang ada di halaman 61 sampai dengan 62. Anak-anak amati gambarnya dengan baik, kemudian anak-anak tentukan mana saja sisi-sisi dari bangun tersebut dan jumlah sisinya. Ingat anak-anak, sisi merupakan garis-garis yang membentuk suatu bangun tersebut dari suatu titik ke titik tertentu. Seperti yang tadi telah kita bahas, misalkan pada nomor 1, gambar segitiga tersebut, sisi dari segitiga tersebut yaitu garis AB atau sisi AB, sisi AC, dan sisi BC, sehingga jumlah sisinya ada 3. Begitu pula pada nomor 2, kita bisa melihat bahwa persegi tersebut dikelilingi oleh 4 ruas garis yang menunjukkan bahwa persegi tersebut mempunyai 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan juga sisi AD. Nah, nanti anak-anak lengkapi, anak-anak tidak perlu mengumpulkan tugas ini, tetapi nanti ada latihan penilaiannya pada Google Form. Sebelum mengisi Google Form, anak-anak tentunya harus mengisi terlebih dahulu ya halaman 61 dan 62 agar nanti saat penilaian di Google Form, anak-anak dapat mengisinya dengan benar dan nilainya maksimal. Anak-anak, pada teks bacaan tadi kita juga melihat bahwa Melati dan teman-temannya belajar bersama mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Sikap tersebut merupakan salah satu contoh sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kira-kira menurut anak-anak, gambar mana yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah? Iya, benar. Sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah ditunjukkan pada gambar-gambar yang ditandai dengan lingkaran kuning, seperti melakukan piket bersama, menanam pohon bersama, membersihkan pekarangan sekolah bersama, dan juga bekerja kelompok secara bersama. Tentunya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan sikap bersatu, karena dengan cara tersebut kita bekerja sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan, bekerja sama dengan baik, sehingga banyak hal-hal positif yang kita dapatkan. Sementara untuk gambar-gambar yang dilingkari warna hitam merupakan
sikap yang tidak menunjukkan kebersatuan dalam keberagaman. Sikap mengejek teman, sikap menjahili teman, menjelek-jelekan suku lain, atau mengancam teman merupakan sikap yang tidak memperhatikan kebersatuan dalam keberagaman di sekolah. Hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif karena dapat menimbulkan pertengkaran, ketidakbersatuan, suasana pun tidak menyenangkan. Tentunya anak-anak harus memiliki sikap bersatu dalam keberagaman, baik di sekolah ataupun di lingkungan rumah anak-anak. Ketika kita melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan teman, dengan rukun dan bersatu, maka banyak sekali anak-anak manfaat yang kita dapatkan, yaitu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Coba anak-anak bayangkan, ketika anak-anak piket kelas, anak-anak hanya melakukan seorang diri, maka tentu pekerjaan piketnya akan menjadi lebih berat karena anak-anak harus mengerjakannya seorang diri. Ketika anak-anak mengerjakannya dengan cara bersama dan membagi pekerjaan, maka pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Selain itu, pekerjaan menjadi lebih cepat dan semakin meningkatkan rasa persatuan serta tentunya membuat suasana menjadi menyenangkan. Anak-anak boleh melengkapi ya di halaman 65 buku tematik kalian. Untuk penilaian PPKN hari ini nanti anak-anak mengerjakan Google Form. Materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Jangan lupa untuk mengisi refleksi dan melakukan aksi yang ada di halaman 67 buku tematik 2G kalian. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama hari ini. Salam sehat, semangat, berprestasi. Selamat belajar dan berlatih ya.